أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Amma ba'd, kita lanjutkan belajar ilmu hadis ringkas dari kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, dan insyaallah kita bahas pada kesempatan kali ini tentang al-haditsus sahih, ya, hadis sahih. Yang akan kita bahas adalah definisi hadis sahih, kemudian syarat-syarat hadis sahih, dan contoh-contoh hadis yang sahih. Ya, taib, kita mulai dari definisi hadis sahih. Syekh Al-Baiquni rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yang pertama, as-sahih adalah hadis sahih, wa huwa yaitu mattasal, hadis yang tersambung. Isnaduhu sanadnya, wa lam yashudda tidak sad, aw yu'al atau memiliki illat. Jadi tidak sad dan tidak memiliki illat. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi, ya, diriwayatkan, yarwihi diriwayatkan oleh adlun, rawi yang adil, dhabitun dan dhabit, an mislihi dari yang semisalnya. Mu'tamadun yang jadi sandaran, fi dhabtihi pada hafalan, wa naqlihi dan nukilannya. Nah, ini definisi hadis sahih dari pengarang kitab Al-Baiquni, ya, lewat kitab beliau ini, ya. Tapi kita ulang, ya. Awwaluhas sahih, yang pertama adalah sahih, wa huwa yaitu mattasal, ya, hadis yang tersambung, isnaduhu sanadnya, walam yasudda tidak sad, au yu'al, ya, atau memiliki illat, ya. Yarwihi diriwayatkan oleh adlun, perawi yang adil, dhabitun, ya, dan dhabit, an mislihi dari yang semisalnya. Mu'tamadun, ya, yang jadi sandaran, fi dhabtihi wa naqlihi pada hafalan dan nukilannya, ya. Taib. Nah, kalau kita narasikan, ya, bisa juga, ya, kita definisikan hadis sahih yaitu mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illah, ya, yaitu hadis yang tersambung sanadnya, ya, hadis yang tersambung sanadnya dengan nukilan al-adl, rawi yang adil lagi dhabit, ya, an mislihi dari yang semisalnya, ila muntahahu sampai akhir sanad, min ghairi sududin tanpa ada sad keganjilan, wala illah dan tanpa ada illah, ya. Ini definisi hadis sahih, ya. Taib, dari definisi Syekh Al-Baiquni dan juga ulama yang lain, ya, di sana ada syarat-syarat hadis sahih, ya. Ternyata ada 5, ya, syarat hadis menjadi hadis yang sahih. Yang pertama adalah ittisalus sanad, ya, yaitu sanadnya tersambung. Kemudian yang kedua adalah adalatur ruwat, maksudnya seluruh perawinya adil, ya, orang soleh, orang baik agamanya. Kemudian yang ketiga adalah dhabtur ruwat, maksudnya seluruh perawinya dhabit. Dhabit ini hafalannya kuat, ya, memiliki hafalan yang kuat setiap rawinya. Kemudian yang keempat, tidak terdapat sad keganjilan, dan yang kelima adalah tidak ada illah, ya. Illat itu penyakit hadis, ya. Kalau kita buat bagan, maka syurutus sahih, syarat-syarat hadis sahih adalah ittisalus sanad, ya, tersambung sanad, adalah turwat, adilnya seluruh para rawi. Kemudian dhabtur ruwat, ya, dhabtnya para rawi, yaitu memiliki hafalan yang kuat. Kemudian ada musyudud, tidak ada sad, ya, keganjilan.
adamul illah, tidak ada illah, ya penyakit hadis, ya penyakit yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad? Nah, ittisalus sanad, ya sanad tersambung itu maksudnya adalah setiap rawi hadis meriwayatkan hadis langsung dari gurunya tanpa ada perantara. Jadi setiap rawi mengambil hadis dari gurunya. Gurunya mengambil dari gurunya. Ya, terus sampai sahabat dan sampai ke Rasul. Ya, metodenya seperti itu. Dari awal sanad sampai akhirnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ittisal as-sanad. Kalau kita gambarkan, ya, gambaran sanad bersambung seperti ini, kita lihat ya bagannya. Ya, misalnya Imam Bukhari, nah maka disebut sanad bersambung itu adalah kalau ya Imam Bukhari mengambil hadis dari rawi sebelum beliau atau di atas beliau, yaitu guru beliau. Kemudian rawi itu mengambil dari ya gurunya langsung. Kemudian gurunya mengambil dari gurunya tabi'in misalnya. Nah, tabi'in, seorang tabi'in mengambil dari sahabi, ya seorang sahabat, dan sahabat ini mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maksudnya tidak ada perantara. Ya, Imam Bukhari langsung mendengar dari rawi ini mengambil langsung dari ya rawi sebelumnya, kemudian dari rawi sebelumnya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maksud dari sanad itu tersambung. Ya. Taib, adalah turwat. Ya, syarat hadis sahih itu adalah para rawinya orang-orang yang adil. Siapa ya rawi yang adil itu? Maksudnya adalah setiap rawi hadis adalah orang yang adil, yaitu muslim. Ya, seorang muslim, mukallaf, ya, baligh, berakal, kemudian orang yang taat dan terhindar dari kefasikan dan hal-hal yang merendahkan kehormatan. Jadi memang orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini maksud dari adalah turwat. Maka ya keluar dari adalah turwat, ya bukan rawi adil, orang-orang yang fasik, ya, yang berbuat dosa besar atau juga terjatuh pada dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Ya. Taib. Nah, dobtur ruwat itu maksudnya adalah setiap rawi hadis adalah orang yang kuat hafalannya, yaitu hafal hadis yang diriwayatkan baik pada waktu menerima hadis, ya waktu dia belajar, ya atau pada waktu menyampaikannya, dia menjadi guru atau menyampaikan hadis tersebut. Ini dobtur ruwat, intinya memiliki hafalan yang kuat. Ya. Nah, dobtur ruwat ini atau dobet ini ada dua macam, ya. Ada dobtus sodar, artinya hafalan, dia kuat, tidak salah ya dalam menyampaikan hadis. Kemudian juga ada dobtul kitab, artinya kalau dia mendengar hadis, ya dia tulis, maka tulisannya itu tidak salah. Ya, tidak salah tapi benar, tepat. Ya, pada waktu dibaca itu benar, sahih. Ya, apa yang dia tulis. Ya, itu namanya dobtul kitab. Ya. Taib, ada musyudud maksudnya adalah hadis ini tidak ada keganjilan, yaitu tidak menyelisihi riwayat dari rawi lain yang lebih terpercaya atau lebih siqah. Ya, jadi hadis ini disebut tidak ada syudud kalau ya tidak bertentangan atau menyelisihi riwayat lain, yang mana riwayat lain itu diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah, ya lebih kuat hafalannya, ya lebih tinggi ilmunya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tidak menyelisihi riwayat para rawi yang lain yang jumlahnya banyak. Ya. Hadis ini tidak memiliki keganjilan, diantaranya adalah ya kalau dia tidak menyelisihi riwayat para rawi yang jumlahnya lebih banyak. Ya. Itu syudud, ya. Nah, illah, adamul illah, tidak ada ilat, maksudnya adalah hadis ini tidak mengandung ilat atau penyakit. Ilat adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Ya, misalnya hadis itu terlihat tersambung sanadnya padahal terputus. Nah, itu ilat, ya, termasuk ilat.
Taib, surah lil hadis sahih, gambaran hadis sahih. Nah, kita supaya mudah ya menggambarkan hadis sahih. Nah, ini gambarannya ya. Misalnya kita buat bagan hadis seperti ini. Sanad ya, sahibul kitab misalnya seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim yang mengeluarkan hadis, yang memiliki kitab riwayat hadis. Nah, maka hadis sahih adalah apabila sanadnya tersambung, yaitu sahibul kitab mengambil hadis dari rawi ya, dari gurunya secara langsung. Rawi ini juga mengambil dari gurunya secara langsung. Kemudian dia juga mengambil gurunya secara langsung, ya tabi'i. Nah, tabi'i ini mengambil hadis dari sahabi langsung dan sahabi mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi kita sebutkan, ini namanya ittisalus sanad, ya tersambung sanadnya. Kemudian ya rawi-rawinya juga adalah adil dan dobit, ya orang soleh dan hafalannya kuat, ya. Nah, maka semua rawinya adalah adilun dobit, adil dobit, ya termasuk ya kalau sahabat ya maka para sahabat itu menurut ahlu sunnah adil semuanya, maka diterima ya riwayatnya. Nah, ini adalah gambaran dari ittisalus sanad dan rawinya adil dan dobit. Kemudian ya, ini sanad tersambung, seluruh rawi orang adil, seluruh rawi adalah dobit, kemudian tidak ada syad, keganjilan tadi, dan tidak ada illat, penyakit hadis. Maka ya dengan begitu hadis ini menjadi hadis yang sahih. Ya, ini gambaran hadis sahih. Ya, sanad tersambung, para perawinya adil dan dobit, kemudian tidak ada syad dan tidak ada illat. Ya. Taib, sekarang kita sebutkan contoh asli ya dari hadis sahih. Taib, contoh hadis sahih. Contoh pertama kita ambil dari Sahih Bukhari ya, hadis yang masyhur tentang hadis niyat. Ya, ini Imam Bukhari beliau mengatakan qala al-Bukhari haddatsana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat al-hadis. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya, hadis pertama yang beliau sebutkan. Taib, kalau kita buat bagannya maka seperti ini. Ya. Nah, ini bagan sanad ya. Nah, hadis ini hadis yang sahih, kita lihat bahwa Imam Bukhari meriwayatkan langsung dari gurunya Al-Humaidi. Al-Humaidi mengambil hadis langsung dari gurunya Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan mengambil langsung dari Yahya. Kemudian Yahya mengambil hadis dari Muhammad bin Ibrahim. Kemudian beliau juga dari Alqamah, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sanadnya tersambung. Kemudian dari rawi-rawinya kita lihat, ya Umar bin Khattab sahabi, seorang sahabat yang mulia. Kemudian Alqamah seorang tabi'i, dikatakan oleh Ibn Hajar siqah sabat. Ya, orang yang siqah dan kokoh, ya kokoh hafalannya, agamanya. Jadi ini adilun dan dobit, ya. Jadi orang adil, orang soleh dan juga hafalannya kuat, ya. Dan istilahnya di sini siqah sabat. Ya. Kemudian Muhammad bin Ibrahim, ya kata Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tabi'i siqah. Ya. Nah, kemudian Yahya bin Sa'id tabi'i siqah sabat, ya siqah dan kokoh. Ya, kemudian Sufyan bin Uyainah, ya, tadi Yahya, kemudian Sufyan siqah hafid faqih imam, ya hujjah. Ya, orang yang siqah, hafid, faqih, seorang imam, ini pujian yang sangat tinggi. Ya. Al-Humaidi siqah, hafid, faqih, orang yang terpercaya, kemudian juga hafid dan juga ahli fikih. Imam Bukhari imam. Ya. Dan setelah diteliti dari ya tahun-tahun wafatnya,
ya, tahun-tahun wafatnya, dan juga dari sirah mereka, nah semuanya adalah bertemu. Ya, Imam Bukhari mengambil langsung dari Humaidi, Humaidi dari Sufyan, dan selanjutnya. Jadi sanadnya ini tersambung, kemudian diriwayatkan oleh para rawi yang adil dan juga dobit. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat 5 syarat hadis sahih, kita lihat ittisalus sanad, ya tersambung, kemudian keadilan atau para rawinya adil juga ada, ya. Kemudian dhabtur ruwat, para rawinya itu memiliki hafalan yang kuat, ya. Ya, para siqah, para hafid, ya. Kemudian tidak ada syad, ya, dalam hadis ini, dan juga tidak ada illah. Maka hadis ini menjadi hadis yang sahih. Taib, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita ambil dari Sahih Muslim. Imam Muslim mengatakan, ya, qala Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdal min salatil faddi bi 27 darajah. Ya. Nah, ini hadis Muslim tentang keutamaan salat jamaah, ya. Ini riwayat Muslim nomor 1509. Kalau kita buat bagannya maka seperti ini. Baik, ya, ini sanadnya. Nah, Imam Muslim mengambil hadis dari guru beliau langsung, Yahya bin Yahya. Kemudian Yahya mengambil hadis dari Malik, kemudian Malik dari Nafi, ya, Nafi mendengar dari Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanadnya itu tersambung. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat para perawinya, ya, pertama Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat, ya, seorang sahabi yang masyhur. Kemudian Nafi itu adalah siqah sahabat faqih, seorang tabi'in yang siqah terpercaya, sahabat kokoh dan ahli fikih. Ya. Kemudian Imam Malik, ya, tidak diragukan akan keimamannya, ya. Kemudian Imam Yahya bin Yahya siqah sahabat imam, orang yang siqah, kokoh dan juga imam. Kemudian Imam Muslim juga, ya, seorang imam yang masyhur. Nah, jadi dari sanad, ya, tersambung, kemudian semua perawinya adalah, ya, orang-orang yang siqah, ya, orang-orang yang adil dan dobit, ya, yang baik agamanya dan hafalannya juga bagus, ya. Tersambung sanad karena, ya, setiap rawinya mengambil dari gurunya dan juga bisa dilihat dari tahun wafatnya, ya. Ada kemungkinan bertemu antara satu rawi dengan rawi yang sebelumnya, yaitu gurunya, ya. Ada kemungkinan untuk bertemu, ya. Kemudian kalau kita lihat semua syarat sahih, maka hadis ini sudah terpenuhi, ya, tercakup padanya semua syarat sahih, ya. Sanadnya tersambung, kemudian para rawinya adil, kemudian para rawinya memiliki hafalan yang kuat dan tidak ada syad dan juga tidak ada illah, ya. Contoh ketiga, ya, kita ambil dari Sunan Abi Daud, ya. Qala Abu Daud haddatsana Musaddad haddatsana Yahya yakni bin Sa'id haddatsani Ubaidullah haddatsani Sa'id ibnu Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahun nisa li arba', ya, wanita dinikahi karena 4 perkara, 5 liha karena hartanya, wali hasabiha, ya, karena keturunannya, wali jamaliha dan kecantikannya, dan karena agamanya, ya. Maka pilihlah yang memiliki fadfar bidatid din, ya, ini din, ya, taribat yadak, akan beruntung engkau, ya. Tentang pernikahan, ya, seseorang memilih wanita. Taib. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Hadatsana artinya adalah telah menceritakan kepada kami, ya. Taib. Nah, ini Sunan Abu Daud nomor 2047. Kalau kita buat bagan maka akan seperti ini, ya. Abu Daud mengambil hadis ini dari gurunya, ya. Kemudian Musaddad mengambil dari gurunya Yahya, kemudian Yahya mengambil dari Ubaidullah,
ya, kemudian Ubaidullah mengambil dari Sa'id, kemudian mengambil dari Abu Sa'id mengambil dari Abu Hurairah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga ini para rawinya, ya, semuanya adalah orang-orang yang adil dan dhabit, baik agamanya dan hafalannya itu bagus. Ya, Abu Hurairah seorang sahabat, ya, kemudian Abu Sa'id itu siqah sahabat yang wafat tahun 100 Hijriah. Kemudian Sa'id ibn Abi Sa'id siqah, rawi terpercaya, ya, wafat 117. Kemudian Ubaidullah siqah sahabat, ya, wafatnya 144. Kemudian Yahya bin Sa'id itu siqah mutkin hafid, orang yang siqah, ya, hafalannya sangat bagus dan juga hafid, ya, wafatnya 198. Kemudian Musaddad guru Abu Daud itu adalah siqah hafid, ya, wafat 228. Kemudian Abu Daud adalah seorang imam yang masyhur. Jadi hadis ini juga terkumpul padanya 5 syarat, ya, hadis sahih, yaitu ittisalus sanad, adalah turwat, dhabtur ruwat, tidak ada syad dan tidak ada illah, ya. Wallahu taala alam, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah sedikit ilmu bagi kita semua, ya. Wallahu taala a'lam.